Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim. Fahdharu ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Maka takutlah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah mengasihi kalian, amin. Takutlah kalian minar riba wa yatal hadari. Takutlah kalian dengan riba, dengan setakut-takutnya. Wahtarizu minhu ghayatal ihtirazi, dan apa jenenge wahtarizu, lindungilah diri kalian dari riba dengan sepenuh-penuh perlindungan. Fa innallaha ta'ala harramahu wa hadzarahu ala ibadihi wa ja'alahu khabisan mamhuqan la khaira fihi wala barakata. Sebab sungguh Allah Ta'ala mengharamkan riba, dan Allah Ta'ala menakut-nakuti tentang riba kepada hamba-hambanya, dan Allah menjadikan riba sebagai sesuatu yang kotor, yang melebur keberkahan, yang tidak ada kebaikan sama sekali dan tidak ada keberkahan sama sekali. Maka Allah Ta'ala yamhaqullahu riba yurbis shadaqat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah akan menumpas riba, melebur riba, menumpas riba. Sesuatu berarti sesuatu yang kotor dan yang akan ditumpas. Allah itu akan menumpas riba, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah itu tidak suka tiap-tiap orang kafir yang banyak dosanya. Tiap-tiap orang kafir itu banyak dosanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menumpas riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Dan Allah itu tidak suka tiap-tiap orang kafir. Orang kafir itu sifatnya apa? Banyak dosanya. Banyak dosanya dalam konteks ayat ini apa? Ya riba. Riba itu banyak dosanya, besar dosanya. Adalah Allah itu kan tidak suka orang kafir. Orang kafir itu tidak sukai Allah karena apa? Karena banyak dosanya. Nah, riba itu juga banyak dosanya, maka jangan dilakukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan riba. Riba itu adalah kelipatan yang contoh riba itu adalah kelipatan yang banyak. Bunga yang banyak contohnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian pada neraka
yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Wa atiillaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul supaya kalian dikasihi Allah, disayangi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan riba. Riba itu apa? At'afan mudha'afah. Kelebihan dari pokoknya. Ini ada yang mengartikan at'afan mudha'afah itu kelipatannya banyak. Kalau bunganya banyak riba, kalau sedikit tidak. Ya tidak begitu. Nanti kan ada ayat berikutnya. Ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa prinsip riba itu bukan masalah sedikit banyaknya mengambil tambahan, tapi pertambahan dari nilai pokok utang itulah riba. Hakikatnya begitu. Di sini kan Allah memberikan contoh untuk menyangatkan bahwa riba itu meskipun bunganya sedikit, tapi sebenarnya at'afan mudha'afah itu jadi banyak. Misalnya 1%, 2%, ya kali berapa bulan, kali berapa tahun, kali berapa 100 juta pelaku, kali berapa jumlah utang, ya dan seterusnya. Jadi ada yang berpendapat kalau bunganya kecil tidak riba, tetap riba. Itu pendapat yang lemah. Taqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang disediakan untuk orang kafir. Wa atiillaha war rasul la'allakum turhamun. Dan takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul supaya kalian disayangi Allah, supaya kalian disayangi. Fata'ammalu wangduru. Renungkanlah dan perhatikanlah. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wahdaru, dan ngerilah. Wa'lamu anna fi bainin nasiati bisi'rin yang kusung anis si'ri al-hadiri sa'atan nganir riba. Ketahuilah bahwa di dalam jual beli kredit dengan harga yang jenenge berbeda dengan cash, itu termasuk riba. Kalau kredit harganya, kalau cash harganya 100.000, kalau tempo 2 minggu harganya menjadi 110.000 misalnya, itu riba. Ini benar ini ya keterangannya. Ini piye iki? Kok kalimatnya kok berbalikan piye? Wa huwa jaizun mubahun piye? Ketahuilah bahwa di dalam jual beli yang bertempo dengan harga yang kurang dari harga yang hadir keringanannya, berarti kan lebih berat. Iku ngane ribana to iki, khabare kan itu? Warung khabar iki. Di margi, radang juga. Ngane riba wa huwa jaizun mubahun ya'khudhu bihi ar-raghibu fi arbahid dunya. Iki piye iki? Maksudnya? Harganya bertambah, harganya berkurang nih.
Ya ini tidak ada dalam perdagangan enggak ya. Tidak ada ini. Ya, ini contoh aja tadi seandainya tidak terlalu ngerti yang dimaksud contoh ini oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya tidak masalah. Intinya kan riba itu dilarang. Wa huwa jaizun mubahun ya'khudhu bihi ar-raghibu fi arba'i dunya. Yang demikian itu wenang atau biasa, yang biasa terjadi. Dan orang-orang yang suka mengambil keuntungan dunia sering melakukannya. Ini maksudnya jaizun mubahun ini biasa berlaku napa ya? Wa iyyakum wa ma yatangatahu ba'dul juhali al-aghbiyai al-maghrurina al-hamqa min istihlalihim ar-riba fi za'mihim bihilen au mukhadangatin au munadzaratin yatangatunaha bainahum wa yatawahhamuna annahum yaslamuna biha min ismir riba yatakhallasu bisababiha min ngari fid dunya wa nari fil uqba. Dan waspadalah kalian terhadap apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang goblok, yang terbujuk dengan kehidupan dunia, yang tidak cerdas, yang tolol, yang melakukan menghalalkan riba dalam angan-angan mereka, yang mereka lakukan itu halal, atau melakukan tipuan-tipuan dan nadar-nadaran yang mereka lakukan di antara mereka, dan mereka mengira bahwa mereka selamat dari dosa riba dan selamat dari sebab-sebab riba, dari cacat-cacat di dunia dan neraka di akhirat. Mereka supaya tidak menjadi riba. Yang riba dan yang tidak riba kan kelihatan. Wahai hata, annal hilata fir riba minar riba. Sungguh jauh dan amat jauh, sungguh merekayasa soal riba itu juga tetap termasuk riba. Wa annadra syai'un yatabarraru bi al-'abdu. Wa yatabarraru yataqarrabu bihi ila rabbih. La yasluhu an-nadru illa kadzalika. Wa qara'inu ahwali haula'i tadullu ala khilafi dzalik. Dan nadar itu sesuatu yang seseorang akan berbuat baik dan melakukan, dan seseorang itu melakukan nadar karena Allah dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, nadar itu tidak baik kecuali untuk yang demikian itu. Sedangkan yang dilakukan orang-orang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nadar. Misalnya begini, nadar itu kan misalnya kalau saya begini maka saya akan berbuat baik begini dan begitu. Itu kan karena Tuhan. Meskipun hukumnya nadar itu makruh ya mengucapkan nadar. Tapi kalau misalnya saya utang koco 100.000, saya nadar nanti saya kembalikan 110.000 karena saya senang. Atau saya bilang koco kalau kamu meminjami saya 100.000, saya nadar pokoknya saya akan mengembalikan lebih dari 100.000. Ya itu ya tetap riba toh ya. Itu kan cara merekayasa agar tidak riba, ya tetap riba. Dulu di pasar itu ada cara
cara riba dengan taktiknya begini. Misalnya saya mau utang koco 1 juta. Koco mau saja memberi utang saya 1 juta, asalkan saya mengembalikannya 1.200.000. Tapi koco kan tidak mau karena tidak mau disebut riba dan tidak mau berdosa. Maka saya caranya utang dengan koco bukan utang 1 juta kepada koco. Saya utang beras kepadamu 1 ton. Nah 1 ton itu koco belinya kepada penjual beras harganya cuma 1 juta. Kemudian koco bilang, oh ya ini 1 ton harganya 1.200.000. Ya, besok kamu mengembalikan uang harganya seharga beras ini ya. Ya. Terus koco nyerahin saya beras. Beras itu ya saya jual lagi hanya 1 juta harganya. Harganya di pasar cuma 1 juta. Bahkan mungkin lebih turun lagi karena koco belinya 1 juta. Koco jualnya ke saya 1.200.000, saya jual kembali ke penjualnya, misalnya Pak Wan menjualnya. Itu mungkin Pak Wan juga nggak mau kalau 1 juta, ya, maunya 900. Ya itu ya riba. Nah, mereka-reka apapun kalau direka-reka tetap aja, jangan ngereka-ngereka di depan Allah lah. Nah, mencari celah hukum itu nggak boleh. Aslinya itu kan cuma saya pengen utang koco 1 juta, koco itu hanya mau memberi utang saya 1 juta kalau saya mengembalikannya lebih dari 1 juta. Tapi nanti takut kalau dibilang riba, takut kalau ini. Kemudian direkayasa. Wah kalau kamu utang 1 juta saya enggak mau. Kamu utang saya saja 1 ton beras, harganya 1.200.000. Mau enggak? Mau. Koco padahal di pasaran itu harga 1 ton beras cuma 1 juta. Koco bilang sama penjual beras, misalnya Pak Wan aku beli 1 ton beras. Oh ya ini. Terus Koco memberikan beras, ini berasnya saya minjami kamu beras, ini harganya 1.200.000 loh. Oh ya, besok kamu mengembalikannya uang saja ya 1.200.000, siap. Nah beras ini kan saya nggak butuh sebenarnya. Dan saya jual lagi kepada Pak Wan ini 1 ton beras beli. Berani berapa kamu? Enggak mungkin Pak Wan berani 1 juta itu enggak mungkin. Ya, menjualnya aja Pak Wan itu 1 juta. Ya sudah sini saya beli 900. Jadi malah saya kena 300 dong. Ya, dulu ada seperti itu. Nah, yang berarti langsung malah Pak Wan ya penjual berasnya itu. Tapi penjual beras itu kan membantu proses terjadinya rekayasa riba. Gitu? Ya sama dosanya, 3 pihak itu dosa. Enggak usah diputer-puterin lah. Riba tetap riba. Ada juga dulu teman, Pak Yai saya pinjam uangnya, saya mau beli motor, harganya itu 7 juta. Saya senang banget dengan motornya itu. Kalau Pak Yai mau memberi hutang saya pokoknya sudah berniat bernadar, saking syukurnya dan terima kasih saya kepada Allah dan Pak Kiai, nanti saya akan mengembalikan ke Pak Kiai 7 juta ditambah 500.000 sebagai tanda syukur saya. Ya riba no kayak gitu itu. Oh iya ya, ini tanda syukur bukan riba, apalagi syukur kepada Allah. Nah, bener aja ya, namanya riba itu ada perjanjian penambahan nilai pokok ketika transaksi dalam utang piutang khususnya kan itu dah. Gimana Pak? Ya, itu sama saja dengan memberi uang tambahan toh Pak, nggak boleh gitu. Tapi ini niat saya bukan ngasih bunga Pak. Ini sebagai tanda syukur saya kepada Allah dan terima kasih saya kepada Pak Ki yang telah menolong saya sehingga saya bisa membeli motor yang sangat saya inginkan. Alhamdulillah godes. Ya tetap riba kayak begitu itu.
Jadi bukan riba Pak Ki. Oh enggak, itu tetap riba. Enggak, demi Allah. Walah mah demi Allah. Ya pokoknya saya enggak mau lah. Pak Ki ada uangnya enggak? Ya itu bukan urusan Bapak sih. Ada uang atau tidak ada uang, yang penting saya tidak mau. Wah jebulannya Pak Ki kere, emang ngece itu sanbar iki. Ya seluweh. Wong nek ra dituruti iki ngeyel. Gitu. Ngeyel. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan suka riba dan jangan merekayasa riba agar kelihatan tidak riba. Nah Allah itu tidak bisa ditipu. Mana bisa orang itu menipu Allah, mana bisa makhluk itu menipu sang penciptanya, enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rom. Ada rom. Ada rom. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.